Atau nggak takut? Atau ada lagi di sebelah mana? Enggak takut. Nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Ini kan bisa dibilang di bawah lembah ya bang? Oh, jauh. Ditemenin sama teman gue itu. Oh, Yang cewek tapi. Oh, yang cewek. Ya. Oh, ikut berarti sekarang ikut. Ya ikut. Oh, ditemenin sama teman guide yang cewek. Ya. Ada titipan uang dari hamba Allah Papua sama Tuan Agus Bali sebesar Rp400.000 buat Neng Seli. Semoga berkah dan bermanfaat ya Neng. Ini mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Senang. Maksudnya kayak sedih gitu gimana? Senang karena belum pernah pegang uang sebanyak ini. Masya Allah. Nah, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari kunjungan kita ke Neng Seli ya. Di video sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol santai bersama ibunya, dari mulai Neng Seli kecil sampai keanehan-keanehan. Nah bang, saya duluan nggak apa-apa. Siap. Dan di konten kali ini kita akan nyusul Neng Seli yang kata ibunya lagi nyuci baju di air tuh. Airnya tuh di bawah katanya di mana di sungai kecil ya. Yang mana yang namanya di sungai di kampung itu airnya jernih-jernih teman-teman. Bisa dipakai nyuci, mandi dan lain-lain. Jadi katanya kita lagi harus berjalan lagi ke bawah. Mungkin yang Seli alasannya kenapa nyucinya ke bawah karena yang namanya di sungai kecil itu ya saya juga waktu kecil tuh suka mandinya di sungai kecil tuh teman-teman. Tuh, jadi di bawah lagi ya teman-teman tuh di bawah sana kita akan mencoba nyusul Neng Seli. Sekalian kita ngobrol-ngobrol, sekalian kita akan menyampaikan amanah dari para donatur ya teman-teman, dari hamba Allah Papua sama dari Tuan Agus Bali ya. Ini jalannya lumayan ekstrim ya, jalan setapak juga ini teman-teman. Tuh di bawah teman-teman. Mana ya? Atau mungkin saya skip dulu ya, nanti kalau udah dekat kita sambung lagi. Karena jalannya seperti ini juga. Oke, kita off dulu sebentar. Nah, alhamdulillah teman-teman. Lumayan capek juga ya. Dan dari petunjuk ibunya ini adalah sungainya teman-teman. Dari sini juga mungkin bekas musola atau tajuk ya kalau di kampung tuh. Oh, luar biasanya kalau dari suasananya adem juga. Dan ini saya sambil nunggu teman saya nih satu lagi di belakang. Oh, itu ada tuh. Ada. Oh, itu. Oh, itu ada tuh, Bang. Ayo kita samperin. Bagus sih ini airnya berjernih, Bang. Oh iya. Benar lagi nyuci ya. Mantap ya. Alhamdulillah teman-teman. Udah samperin aja sambil kita lihat aktivitas Neng Seli itu. Jadi yang namanya di kampung teman-teman, airnya itu jernih ya Bang. Jernih sekali. Air sungainya tuh nggak kayak di. Oh masya Allah. Neng, Neng, Neng Seli. Wah nggak dengar mungkin dia apa namanya? Berisik, fokus ya. Berisi sama air Bang. Ya, aman. Di sini aja. Berarti kita jalannya kemana Bang? Ke sini? Berarti lewat di sana. Kalau lewat sini kita ini. Alhamdulillah. Neng, dadah. Neng lagi nyuci. Oh, boleh ke sana? Boleh ke sana boleh? Boleh ke sana. Nah, kedengaran. Oh nggak kedengaran ya udah. Atau samperin lah. Teman-teman, waduh ini lewat mana Bang? Atas, Bang. Oh sini ya. Oh. Jadi kalau dari rumahnya ke sungai ini tadi saya jalan tuh kurang lebih ada 100 meter, 150 meter Bang. Jadi lumayan cukup jauh ya, mungkin karena ini masih siang, Neng Seli sengaja nyucinya ke sini. Wow, airnya jernih Bang. Tuh. Mantap ya. Hati-hati Bang. Yuk. Masya Allah, luar biasa.
Neng, berarti kalau kalau nyuci suka di sini? Oh, aduh, teman-teman. Jadi mungkin terdengar suara itu karena di atas sana itu jalan ya bang. Jadi agak sedikit. Neng, nggak apa-apa ini diganggu sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Tapi Neng lanjutin aja nggak apa-apa. Nitip mic boleh? Nah, bang. Nah. Ini Neng. Nitip dulu. Nggak apa-apa ya, biar santai Nengnya nggak keganggu juga gitu. Takutnya jatuh ini bang kalau nggak bener rasanya. Jadi teman-teman tuh, kalau di perkampungan biasanya kan ada air jernih. Jadi mungkin ini juga suka dipakai warga juga. Di sini tuh ada tajub. Jadi kalau tajub itu tempat sholat ya, sholat. Awas satu nih, apa itu? Bukan. Neng, Neng setiap hari nyuci ke sini? Ya, Oh, berarti kalau nyuci mah nggak setiap hari ya? Mungkin berapa hari sekali gitu? nyuci 2 hari sekali. Oh, nyucinya 2 hari sekali. Iya. Berarti sama yang ibu juga apa yang baju yang Neng aja yang nyucinya? Sama yang ibu. Oh, Masya Allah. Neng kalau mandi juga di sini Neng. Iya. Atau nggak takut? Atau ada lagi di sebelah mana? Enggak takut. Nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Ini kan bisa dibilang di bawah lembah ya bang? Jauh. Ditemenin sama teman goib. Oh, Yang cewek tapi. Oh, yang cewek. Ya, Oh ikut berarti sekarang ikut. dia ikut. Oh, ditemenin sama teman gaib yang cewek. Ya. Berarti kalau malam mah nggak kesini? Enggak Nggak. diizinin sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang namanya di kampung tuh sangat prihatin, tapi di balik keprihatinan itu bisa membentuk karakter yang kuat. Contohnya kan seperti ini ya bang. Yaitu tiap pagi mungkin harus ke airnya jauh, cuman positifnya itu bisa fisik kuat ya bang. Airnya jernih, murni tuh. Mantap ya. Bisa langsung nyebur bang. Neng, gini Neng. Tapi nanti aja lah nggak apa-apa. Soalnya sambil beres aja nyucinya ya bang. Karena nggak apa-apa sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Neng. Ya nggak apa-apa. Tapi Neng sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah berarti 4 hari nggak kesini ya? Iya. Berapa hari? Seminggu? Minggu ada bang. Oh, seminggu ya. Aja lah sambil nyuci tuh Neng, nggak apa. Aja lanjut Neng sambil ngobrol. Itu ditemenin di sini nyucinya. Iya. Berarti sekarang juga ada yang nemenin teman gaib yang cewek gitu. Ada. Maksudnya di sini apa nggak dikasih penghalang buat mandi gitu? Nggak ada masalah. Berarti mungkin mandinya di belakang batu-batu besar ini ya? Iya. Atau off aja dulu nunggu Neng cari beres-beres? Off aja dulu. Nah, ya. Soalnya ini suaranya nggak masuk, berarti takut nggak masuk ya. Yaudah teman-teman, mungkin saya akan istirahat terlebih dahulu ya, karena Ningsinya lagi kerja juga. Kita akan nunggu di sana, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi jangan skip videonya ya teman-teman. Mungkin teman-teman sambil nunggu Neng Selinya beres nyuci ya, saya akan review sedikit ini keindahan alam di sini nih. Jadi di sini emang airnya itu cukup jernih ya. Jadi kalau misalkan buat mandi juga di sana tuh teman-teman, apa namanya, enak banget, kayak berendam, kayak sejuk banget tuh. Bang mau nyebur sekarang bang? Enggak lah. Nggak. Ntar aja. Tuh. Jadi mungkin kenapa di sini nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih penghalang. Jadi di situ kan ada batu-batu besar teman-teman. Batu besar tuh, ini udah di apa namanya, di bendung seperti ini. Jadi mungkin mandinya nyeburnya di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini tuh.
Oh, jadi ini mungkin udah apa tuh di sini juga ada teman-teman. Jadi kalau yang mandi di sini itu nggak kelihatan dari atas sana. Jadi ya makanya nggak dikasih penghalang ya. Karena kalau takutnya mungkin kalau dikasih penghalang nanti ke bawah arus seperti itu. Jadi Neng Selinya lagi fokus nyuci teman-teman tuh. Jadi kalau yang mau main ke sini bisa sekalian nyebur di sini teman-teman. Nanti mungkin Neng Seli yang anter. Jadi ini suasananya bikin betah. Luar biasa ya, misalnya hutan. Tadi saya berjalan nanti arah sana teman-teman ke rumahnya. Masya Allah luar biasa ciptaan. Dan kita sekarang mau nunggu Neng Selinya beres-beres nyuci ya teman-teman. Nah Neng, alhamdulillah AA datang lagi ke sini itu sekalian mau menyampaikan amanah, ada titipan uang dari hamba Allah Papua sama Tuan Agus Bali sebesar Rp400.000 buat Neng Seli. Semoga berkah dan bermanfaat ya Neng. Ini mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga tuan-tuan yang ada di Papua dan yang ada di Bali dilancarkan semua rezekinya, tambah banyak, umurnya panjang, sehat selalu semua keluarganya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Gimana Neng, senang Neng? Senang karena belum pernah pegang uang sebanyak ini. Masya Allah. Baru sekarang pegang uang sebanyak ini? Iya, baru sekarang. Kalau mungkin kalau 200 ke bawah pernah gitu ya? Iya, pernah. Masya Allah teman-teman. Jadi Neng Seli ini sangat prihatin ya. Dan alhamdulillah teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Agus dan hamba Allah yang ada di Papua. Ini mungkin sangat berarti sekali buat Neng Seli. Dan mungkin rencananya uangnya itu mau ditabung apa dipakai keperluan sehari-hari Neng? Ditabung separuh, dipakai kebutuhan sehari-hari separuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Neng ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin. Nah sekarang kan uang udah Neng pegang nih. Nah itu rencana Neng Seli ke depannya ingin seperti apa? Apakah semuanya dikasih orang tua atau ditabung atau bagaimana gitu? Untuk sekarang saya belum bisa nabung karena saya melihat kondisi orang tua. Jangankan untuk nabung untuk makan juga susah. Oh, jadi mungkin nanti kalau pulang, kalau ke rumah dikasih orang tua dulu, ya gitu, Ya. seperti itu. Sisanya nanti kalau ada sisa mungkin buat Neng seperti itu. Ya kalau ada sisa mau ditabung gitu. Nah itu kalau misalkan keinginan terbesar seperti sekarang sebetulnya ingin apa sih sebetulnya gitu? Keinginan terbesar ingin bisa sekolah lagi. Oh, jadi kalau misalkan nanti ada yang misal ini kita berandai-andai dulu ya Neng ya. Ya. Kalau misal nanti ada yang mau nyekolahin dalam artian misalkan kan berarti apa namanya permasalahannya kan berarti di operasional ya. Ya. Berarti dari rumah ke sekolahnya jauh. Ya jauh banget. Emang itu kalau dari sekolah ke rumah butuh biaya berapa kalau sehari-hari seperti kalau misalkan sekarang gitu? Kalau ongkos ojek motor itu 20.000. PP itu, PP atau sebalik? PP itu. Oh, bolak-balik. Ya. Kalau bekal sekolah itu 40.000. 20. Ya 20. Oh, berarti ojek sama bekal sekolah 40.000. Ya 40. Oh, sedangkan orang tua tadi kata ibu di atas sehari cuma dapat 70 katanya, betul? Iya betul. Berarti kalau 70 dikurangi 40 tinggal 30 ya? Iya. Oh, belum dikurangi buat makan. Berarti keinginan Neng Seli terbesar saat ini ingin sekolah lagi. Ya ingin sekolah lagi. Ya, saya juga terus terang sebetulnya miris. Sehari-hari mungkin Neng ke sungai berarti ke sini ya. Ya Daripada di rumah mungkin jenuh. Ya. Makanya mainnya di sini. Itu juga mungkin secara apa namanya secara gaibnya Neng ditemenin sama teman gaib Ya, yang cewek. Ya, yang cewek kalau di sini. Kalau di sini. Berarti nggak takut Neng? Enggak.
Soalnya tadi saya lewat di atas tuh banyak semak belukar, terus jalannya juga sempit. Nggak takut? Enggak takut. Nggak takut. Berarti kalau yang namanya di rumah terus mungkin jenuh, ya mungkin makanya Neng sambil cuci pikiran, sambil nenangin diri, nyucinya di sini. Ya, saya di sini. Cuman khawatir kayak gini Neng, ini kan sekarang mau memasuki musim hujan tuh. Ya. Takutnya ada apa namanya Bang kalau saatnya Banjir. Bengkak itu. banjir, sungai bengkak, banjir, di apa tuh di muara di pusatnya, Pusat lah. di atas berarti, di hulu, ya, Di hulu. hulu sungainya banjir, takutnya kayak gitu. Jadi kalau saran A sih kalau misalkan cuaca udah gelap, mending itu apa? Ada teman gaib atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Oh matanya lirik kanan lirik kiri gitu maksudnya? Ya, hilang pohon gaibnya. Oh hilang. Ya. Oh apa mungkin pengaruh ada kita di sini gitu? Bukan. Mungkin teman gaibnya mau pergi kemana dulu gitu. Mau main sama yang lain dulu. Oh mungkin karena Neng Sirinya udah ada teman mungkin ya? Ya. Nah Neng tuh Dan kata mereka juga baik loh sama kita teman gaibnya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. nah itu kata ibu Neng tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sama ibu, berarti emang bener ya dulu waktu Neng masih sekolah SMP, Neng dijalin sama teman itu temennya sampai didorong gitu bener? Ya, didorong. Atau dijailin gitu sama hantunya, dibalas lagi. Oh dibalas lagi. Jadi bener-bener mereka itu memang membantu. Ya. Karena mungkin Neng itu suka dijailin, suka Dibully ya. dibully berarti ya. Ya. Masya Allah. Jadi mungkin disitulah Allah Maha Adil itu. Walaupun Neng gak punya teman, jadi secara tidak langsung makhluk halus jadi teman yang Neng. Ya. Luar biasa. Nah ini Neng, ini kan setiap hari Neng ke sungai. Mungkin kalau di rumah bantu-bantu orang tua. Nah, apakah ada nggak keinginan misalkan lebih mengasah lagi indigonya atau mencari guru gitu, ada nggak? Ada. Oh ada ya. Maksudnya takutnya kalau misalkan seperti sekarang ini yang namanya energi takutnya ketarik gitu ya Bang. Iya. Takutnya yang dari luar ngikutin Neng gitu, nanti nggak terkendali gitu. Atau bisa juga kalau nggak punya guru spiritual atau guru pembimbing, malah Neng yang mengikuti ke dunia mereka gitu. Iya. Neng yang malah diatur sama mereka. Harusnya kan mereka bisa diatur sama Neng gitu. Berarti kalau jarak, kalau di sini berarti areanya pegunungan ya Neng? Iya, pegunungan. Berarti permasalahannya Neng pengen sekolah itu berarti di kendaraan ya? Iya, kendaraan. Jadi kalau misalkan punya kendaraan pribadi bisa mungkin ya naik motor gitu ya? Iya, bisa. Atau sepeda listrik gitu ya? Iya. Oh Masya Allah teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan kemarin juga kita ada yang menanyakan, mudah-mudahan rezeki orang-orang yang ingin membantu Neng Shelly makin berlimpah, makin berlimpah ruah, usahanya makin lancar, dan segala hajatnya Allah kabulkan. Dan saya di sini sama teman saya hanya bisa menyampaikan, mungkin bantuan saya sama teman saya belum bisa maksimal atau belum seberapa, tapi mudah-mudahan walaupun nggak seberapa bisa membantu. Dan di video sekarang, alhamdulillah saya sudah menyampaikan amanah dari Tuan Agus sama hamba Allah ya Papua yang tidak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan berpuluh-puluh lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Neng, sebetulnya saya pas dari atas lihat Neng itu kayak sedih tuh Neng. Neng sendiri, nyuci baju sendiri. Itu emang orang tua nggak khawatir gitu lihat Neng di sini? Awalnya sih khawatir, tapi karena akunya udah biasa, udah bilang berani sama orang tua, terus ditambah lagi temenin sama teman gaib gitu. Jadi ya udah deh diizinin itu. Berarti orang tua juga kayak nggak aneh gitu ya? Iya, nggak aneh. Dan tadi juga kata ibu, terus terang Neng, tadi Atu sebelum ke sini, Atu ngobrol dulu sama ibu di rumah. Dan dia tuh cerita banyak dan menceritakan waktu Neng kecil, waktu umur 1 tahun. Emang Neng waktu umur 1 tahun udah inget? Udah.
Beneran itu tuh. Ya, Katanya 1 tahun belum bisa jalan, tapi udah pinter ngomong. ya benar itu udah. Udah ingat. Udah. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Berarti sampai sekarang juga kalau ya kayak yang namanya pada umumnya seperti saya umur mungkin saya ingatnya 4 tahun ke sini. Yang tiap 4 tahun ke bawah saya nggak ingat. Neng mas 1 tahun. Ya 1 tahun. Berarti semisal minum ASI gitu. Oh masih? Saya masih ingat. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan. Dan kata ibu, Neng juga sering melihat buyut, eyang, benar itu? Ya benar. Oh, Waktu kecil itu waktu dimakam kan mungkin ibu udah cerita. di makam gimana itu? Yang Neng lihat aja. Itu di makam uyut aku. Kan ibu lagi sapu-sapu daun. Aku duduk di dekat makam sambil di pangku ditimbang-timbang itu sama uyut. Terus ketawa-ketawa. Aku bilang ke mama, "Mama ada uyut." Kata uyut, "Gak mungkin lah, kan udah gak ada uyut mah." Ada uyut di situ gitu. Menurutku aku masih ingat ya uyut pakai baju apa gitu. Oh, sampai sekarang. Ya, uyut itu waktu itu timbang-timbang aku itu pakai baju kebaya. Kayak nenek zaman dahulu kan kebaya juga tuh. Kayak kebaya warna merah. Terus bawahnya juga samping. Ke bawahnya. Ya, Berarti detailnya masih ingat. masih. Nah, itu Neng bisa ceritakan sedikit nggak? Kata ibu tadi di atas, Neng itu bisa melihat tanda-tanda orang yang mau meninggal. Benar itu? Ya, benar. Ada contoh contohnya nggak? Neng pernah melihat ke siapa dan kapan gitu? Pernah lihat Ibu Haji. Jangan disebutin Bu Haji aja, jangan sebutin namanya. Ya, gak tahu sih namanya juga. Tahu, Ya. tapi jangan disebutin, ini mah buat cerita nyata aja gimana itu. Itu Bu Haji kan dulu aku tuh dipangku sama mama pakai samping kayak gini. Waktu aku berumur 2 tahun gitu, kalau nggak salah berumur 2 tahun, aku itu dipangku sama mama itu kayak gini, pakai samping. Terus ada Bu Haji dari belakang mama, kalau ceritain bisa di situ rumah Bu Haji. Nah di sini mama sama aku pulang dari warung. Kalau Bu Hajinya kayak gini, manggil mama aku kayak gini sambil pakai bahasa isyarat. Terus aku bilang, gak mau mah, mau pulang aja, mau pulang gitu. Kata mama aku, "Maaf Bu Haji, anaknya gak mau." Gitu. Kata mama tuh. Ya. Terus sehari kemudian Bu Hajinya meninggal. Ya, setelah itu besoknya kan langsung ada pengumuman Bu Haji meninggal. Meninggalnya itu di kursi. Lagi tiduran. Oh. Ya. Pada saat Bu Hajinya masih hidup, yang Neng lihat itu gimana? Itu bukan Bu Haji, itu kalau bisa dibilang itu kayak ruh. Kayak ruh. Ya. Emang kalau tanda-tanda yang mau meninggal kan sebelum 3 hari meninggal itu udah jadi ruh kan Bang ya? Maksudnya yang Neng lihat tuh kayak melayang, kayak nggak napak atau gimana? Kelihatan aku tuh kayaknya kakinya itu nggak menginjak, nggak napak kayaknya saya. Oh, kalau yang Neng lihat saat itu. Ya. Masya Allah. Dan itu kemampuan ini sampai sekarang masih suka tahu itu? Ya masih. Wow, Masya Allah, luar biasa. Jadi Neng itu sebetulnya cuman bisa cuman harus cari guru pembimbing aja sebetulnya. Soalnya kemampuannya udah sesensitif ini gitu. Ya mungkin kebetulan atau enggaknya kita kurang paham juga. Yang jelas mungkin Neng bukan sekali 2 kali berarti ya. Ya udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Jadi mungkin ini kelebihan yang sangat luar biasa. Kalau secara ekstrimnya Neng tuh bisa melihat tanda-tanda orang yang mau meninggal menjelang ajal berarti ya. Ya. Nah mungkin Neng karena ini mungkin kita takutnya Neng kedinginan, durasi juga udah lama. Kita pengen lanjut ngobrol di atas aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah. Terima kasih Neng atas ketersediaannya kita ngobrol di sini, dan mudah-mudahan Nengnya selalu sehat ya. Kalau saya sih jangan sering-sering sendiri. Kalau misalkan nyuci baju juga sama ibu atau sama ayah. Ya. Gitu. Saya takutnya ya itu tadi tiba-tiba air meluber ya Bang. Seperti itu.
Mudah-mudahan yang selalu sehat. Mudah-mudahan nanti saya ke sini juga bawa amanah lagi. Dan ini benar-benar Neng Sel itu sangat luar biasa, butuh bantuan dan cita-cita yang sekarang ingin sekali itu pengen sekolah berarti ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar yang sering ngasih ke Neng Seli. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.